ini salah satu fungsi jantung, ya, yaitu jantung merupakan organ yang berperan untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, 4 bagian jantung yang memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Pertama, atrium kanan itu menerima darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ventricle yaitu dia tugasnya hanya memompa darah ke paru-paru. Yang ketiga, atrium kiri yaitu menerima darah dari paru gitu ya. Jadi dia bertugasnya itu mengeliling gitu ya. Yang satu memompa darah ke paru, yang atrium ini menerima darah dari paru. Nah, kalau ventricle kiri itu memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Jadi tugas inilah yang bersinergis di dalam tubuh kita, gitu ya. Definisi heart failure atau gagal jantung, ya, di mana jantung itu tidak mampu untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Nah, yang kedua, jadi ini eh, apa namanya, jantungnya sudah tidak berfungsi atau fungsinya berkurang dari 100% ya, di mana darah itu harus dialirkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen di tubuh kita. Nah, terus gagal jantung yaitu penyakit yang progresif yang ditandai dengan penurunan performa jantung secara bertahap, ditandai dengan berbagai kejadian kompensasi akut jantung. Jadi kalau udah gagal jantung, pasti aktivitasnya terbatas, mudah terengah-engah, terus tidak bisa terlalu capek, gitu ya. Itu kalau memang dia sudah gagal jantung. Nah, yang kedua, tipe gagal jantung. Ada systolic failure atau menurunnya kontraktilitas dari si jantung ini. Jadi kontrak uh, apa sih, jantungnya itu sistoliknya turun, jadi kontraktilitas atau fungsinya menurun. Nah, kalau diastolik itu terjadi stiffness atau kehilangan kemampuan relaksasi atau menurunnya cardiac output atau bisa dibilang ejection functionnya bisa normal meskipun stroke volume atau volumenya sekuncup atau sedikit, nah itu menurun ya. Kalau sistolik diastolik ini bisa kalian lihat yang biasanya pada umumnya itu kalau sedang tes apa? eh Biasanya tes apa sih? Saya lupa lagi. Kalau ke rumah sakit suka dites dulu kan ya, yang dipompa di tangan. Aduh, saya lupa lagi. Itu bisa ngeliat diastolik sama siastoliknya di situ ya. Aduh, saya lupa, mendadak lupa saya. Nah, patologi gagal jantung itu penyebabnya, kalau penyebab sistoliknya turun atau sistoliknya rusak atau sistoliknya gagal, terjadinya berkurangnya massa otot jantung yang disebabkan oleh infrak miokardium atau dilated kardiomiopati atau hipertrofi ventricle. Terjadinya hipertensi sistemik atau paru. Oh, ngecek tensi. Nah, ngecek tensi itu kan ada diastolik sama sistolik ya. Terjadinya stenosis katup pulmonari atau terjadinya aorta. Uh, nah, stenosis jantung itu dinamakan itu termasuk stenosis katup pulmonari itu kondisi di mana salah satu arterinya uh, yang bertugas mengangkut darah itu menuju ginjal itu terjadi penyempitan atau ada sumbatan. Nah, ini disebut stenosis katup pulmonari atau arterinya. Jadi terjadi sumbatan di perjalanan dari darah menuju ginjal. Tuh. Penyebab diastoliknya yaitu ventricular stiffness atau ventricular hypertrophy. Nah, ini penyakit perikardium. Jadi terjadi penyumbatan di katup mitralnya. Penyebab utamanya adalah penyakit arteri koroner dan hipertensi. Jadi ada kaitannya hipertensi dan gagal jantung. Atau fisiologi gagal jantung
Itu ketika terjadi penurunan fungsi ginjal, di mana mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung itu ada 4, ada takikardia dan meningkatkan kontraktilitas melalui aktivitas, atau mekanisme Frank-Starling meningkatnya preload dan menyebabkan meningkatnya stroke volume atau volume yang berkuncup atau menurun gitu ya, vasokonstriksi, atau yang keempat itu hipertrofi remodeling ventricle. Simptom, simptom awal, gejala awal, dyspepnia atau fatigo diikuti dengan intoleransi saat beraktivitas ya, mudah lelah ya, mudah lelah, capek gitu ya. Gejala lainnya ortopenia paroksimal, batuk, sesak, apalagi nih, itu apa, detak jantung yang berlebih ya, takipnea ini detak jantung yang berlebih. Terus penumpukan cairan dapat terjadi pada kondisi kongesti paru atau edema perifer. Terjadinya udem itu sama penumpukan cairan di jantung. Diagnosis itu penentuan diagnosis gagal jantung meliputi pemeriksaan laboratorium. Jadi diawali dengan pemeriksaan lab dulu, di mana pemeriksaan lab itu yang dicek adalah darah lengkap, elektrolit, renal, hepatik, fungsi tiroid, pengecekan urin, ya, pengecekan hemoglobin A1C, terus dengan X-ray atau di ronsen untuk mengetahui adanya hipertrofi ventricle atau adanya pembengkakan di paru atau di jantung. Elektrokardiogram atau identifikasi abnormalitas otot jantung menggunakan LVEV mengetahui adanya disfungsi sistolik dan diastolik, atau ECG mengetahui adanya aritmia sekunder infrak miokard, adanya kelainan kondisi konduksi intravertikal. ECG ini perekaman jantung yang dilihat selama 20-30 menit. Klasifikasi perkembangan gagal jantung atau terapinya itu ada di buku AHA Guidelines. Jadi semua proses ini nggak dibuat oleh kita, tapi memang sudah ada bukunya, itu AHA Guidelines ya, di mana gagal jantung itu dia pasien dengan gejala hipertensi, diabetes, obesitas, atau metabolic syndrome, gitu ya, atau dia salah satu pasien yang memiliki kardiotoksik, gitu ya. Terapinya juga ada terapinya, tujuannya, terus obat yang diminum juga berbeda dengan stage B. Kalau pasien ini struktural heart disease-nya terjadi, bisa dikatakan dengan dia stage B dengan penambahan ini hasil lab-nya gitu ya, maka obatnya ditambah lagi gitu sampai di mana stage D ini sudah yang sangat jauh. Nah, begitu dari klasifikasi perkembangan gagal jantung gitu. Target terapinya yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, yaitu non farmakologi berarti ya, meningkatkan kualitas hidup si pasien ini gitu. Berarti ini adalah non farmakologi. Jadi baik di olahraga ringan, bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, banyak minum air putih, tidak terlalu terlelah, tidak terlalu capek atau lelah, tidak merokok, tidak kopi, makan sehat gitu ya. Mengurangi simptom yang muncul atau mengurangi gejala yang muncul gitu. Menghambat perkembangan penyakit, memperpanjang harapan hidup, itulah target terapi dari gagal jantung ini gitu ya. Farmakologi obat gagal jantung, pengobatan untuk gagal ginjal, yaitu cardiac glycoside.
atau tugasnya untuk meningkatkan kontraksi sarkomer jantung dengan meningkatkan konsentrasi kalsium pada protein. Nah, kontraktil selama sistol dapat meningkatkan konsentrasi natrium intrasel karena adanya hambatan natrium, kalium, ATPase, dan menurunnya pengeluaran kalsium dari sel. Dapat meningkatkan kontraksi jantung. Ini bagian proses dari microvillus syndrome, gitu ya. Atau ini ada lagi digitalis atau efek digoxin terhadap sifat kelistrikan jantung. Nah, bisa jaringan atau variabel sinus. Dia efek terapinya menurun, rate-nya, itu efek toksiknya juga kecil gitu. Ada otot atrium, dia periode refleksinya kecil, periode refleksi dan aritmia. Ini ada nodus atrioventricle, ini menurunnya velocity konduksi atau meningkatkan periode refleksi. Ada sampai elektrokardiogram. Ini efek samping. Efek samping pada gagal jantung, sistem toksisitas digitalisnya berupa anoreksia, nausea, vomiting, dan diare. Pada CNS, manipulasi vagal dan chemoreseptor trigger zone atau terjadinya halusinasi terutama pada usia lanjut dan gangguan penglihatan. Halusinasi ini bisa dikatakan seperti mirip-mirip Alzheimer ya, atau gangguan penglihatan. Ada interaksi digitalis dengan kalium dan kalsium. Nah, itu biasanya potasium dan digitalis saling menghambat ikatan natrium, kalium ditambah ATPase. Terjadi hiperkalemia. Nah, kalau udah terjadi kalemia dapat menurunkan aksi inhibisi enzim yang digitalisnya. Dan tidak terjadi automatisasi abnormal jantung. Nah, kalau hipokalemia meningkatkan aksi inhibisi enzim digitalis dan meningkatkan moderat ekstraseluler. Hiperkalemia dapat meningkatkan resiko aritmia yang diinduksi oleh digitalis. Nah, dosis harus disesuaikan untuk mencapai konsentrasi digoxin dalam plasma 0,5 sampai 1 gram miligram per mili. Kadar plasma yang lebih tinggi tidak memberikan efek samping atau terjadinya toksisitas. Inotropik positif. Terjadi mekanisme atau menghambat fosfodiesterase enzomin atau PDE3, di mana dengan adanya PDE3 ini meningkatkan kontraksi dan vasodilatasi. Efek samping inam rino atau nausea dan vomiting, aritmia, trombositopenia atau perubahan enzim hepar. Efek samping milrinol menyebabkan toksisitas pada bone marrow, hepar, dan menyebabkan aritmia. Semua yang gagal jantung pasti ada efeknya ke aritmia ya. Nah, kalau penggunaan intravena atau obat yang menggunakan intravena dapat meningkatkan stroke volume atau volume kuncup ya, dengan sedikit pengikat di denyut jantung. Dosis awal milrinol itu 50 mcg per kilogram selama 10 menit. Dosis pemeliharaannya 0,2 per kilogram per menit hingga 0,7. Waktu paruhnya 3-6 jam. Jadi pemberiannya bisa sampai 2-3 kali sehari ya. Penggunaan diuretik tidak memiliki efek langsung terhadap kontraktilitas jantung. Mekanisme utamanya dapat mengurangi tekanan vena atau preload ventricle, venous pressure and ventricular preload. Dapat mengatasi edema. Dengan pemberian diuretik itu dapat mengurangi udem di dalam tubuh ya, mengurangi pembengkakan. Loop diuretik itu ada furosemid, torsemid, bumetanid.
Biasanya di rumah sakit itu yang disediakan furosemid digunakan untuk mengembalikan atau memaintain eh, euvolemia di gagal jantung tersebut. Nah, dia bekerjanya dengan menghambat reabsorpsi garam dengan cairan pada lobe of Henle, menginduksi aliran darah renal yang dimediasi oleh prostaglandin mediasi. Terjadi efek natriuretik. Loop diuretik tetap efektif pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini dosis-dosis yang dapat diberikan. Furosemidnya 20-100 mg per hari. Kalbumetanid itu 0,5 sampai 4 mg per hari. Torsemid itu 10-80 mg per hari. Gitu. Kalau yang di rumah sakit mungkin udah terbiasa melihat furosemid ya. ACE inhibitor yaitu penghambatan terhadap angiotensin 2 dan aldosteron. Tidak terjadi remodeling ventrikel atau fibrosis otot jantung, apoptosis miosit, hipertrofi jantung, atau pelepasan norepinefrin. Efek samping yang umum terjadi apa sih dengan penggunaan ACE inhibitor ini? Biasanya batuk, angioedema, hiperkalemia. Ada captopril, enalapril, dan lisinopril. Dengan dosis awal ini ya, selama makanya 3 kali sehari. Angiotensin reseptor blocker ARB biasanya diberikan pada pasien yang memiliki intoleransi terhadap terapi ACI. Jadi dia nggak cocok captopril. Bisa diberikan angiotensin reseptor blocker atau ARB. Terapi harus dimulai dengan dosis kecil dan dititrasi hingga mencapai dosis target dosis. Kandesartan, valsartan, ya dosis awalnya 4-8, kalau valsartan 20-40. Target dosisnya maksimal itu 160. Kalau yang target dosis ini ada 32 mg. Tekanan darah, fungsi renal, kadar kalium, serum harus dievaluasi dalam 1-2 minggu setelah terapi dimulai atau peningkatan dosis. Jadi selama 1-2 minggu tidak boleh dinaikkan dosis tanpa sepengetahuan dokter. Karena biasanya ini harus dievaluasi atau harus pengecekan lab ulang sehingga melihat fungsi renal kadar kalium ini masih bagus sampai dia harus naik dosis gitu ya. Kalau emang nggak perlu naik dosis ya nggak usah gitu. Aldosteron antagonis pada ginjal. Aldosteron antagonis tidak mereabsorpsi natrium dan tidak ekstresi kalium. Efek di jantung itu menghambat terbentuknya fibrosis jantung dan remodeling ventrikel. Aldosteron antagonis memberikan manfaat untuk pasien yang moderate self-to-self heart failure atau gagal jantung yang menerima terapi standar atau pasien dengan disfungsi LV selama terjadi MI. Fungsi renal dan konsentrasi kalium harus dimonitor secara ketat pada penggunaan aldosteron antagonis karena kontraindikasinya kalau menggunakan obat ini biasanya terjadi fungsi renal yang menurun, kadar kaliumnya cenderung tinggi, atau dia punya riwayat hiperkalemia. Dosis awal itu diberikan 12,5 untuk spironolakton, terutama pada pasien non-diabetes dan pasien diabetes, serta dengan obat lain yaitu creatinine clearance itu untuk melihat gagal ginjal ya. Ini creatinine ini ya. Creatinine clearance ini untuk melihat fungsi ginjalnya juga ya. Beta blocker atau efek yang menguntungkan pengguna beta blocker itu efek anti aritmia, memperlambat atau mengembalikan remodeling ventrikel atau penurunan kematian sel jantung, meningkatkan fungsi sistol, menurunkan denyut jantung dan stres dinding ventrikel, mengurangi kebutuhan otot jantung terhadap oksigen, dan menghambat pelepasan renin.
Nah, dosis bentar ya. Nah, kalau obatnya Carvedilo dosis awalnya 3,125 miligram diminum 2 kali sehari, target dosisnya 25 miligram 2 kali sehari. Metoprolol atau bisoprolol biasanya, bukan biasanya ya. Kalau dilihat yang kerja di rumah sakit pasti dikasihnya bisoprolol ya untuk pemakaian lanjut, untuk pemakaian awal. Renin inhibitor. Renin inhibitor eh ini penggunaan obatnya di setiap ini penggunaan obat di masing-masing grup atau di masing-masing klasifikasinya. Kalau dia penyakit jantung, dia dapat eh, menurun ini apa namanya fungsinya. Dia dapat diberikan kalau mau itu dapat diberikan introtropik agent, maka dia akan menurunkan apa gejalanya atau menurunkan simptomnya. Nah, kalau diberikan kalau simpatetik activity-nya dia meningkat, bisa terjadi peningkatan renin, maka diberikan beta blocker sehingga renin tidak meningkat. Lalu dari angiotensinnya meningkat, maka bisa diberikan ACE inhibitor ya atau diberikan ARB jika aldosteronnya meningkat. Jika aldosteronnya meningkat, terjadi cardiac remodeling atau natrium water retention terhadap retensi terhadap natrium bisa diberikan nalakton. Kalau terjadi natrium lalu bisa terjadi retensi pada air retensi terhadap air bisa diberikan diuretik ya sehingga meningkatkan cardiac filling. Ini adalah tali menali. Boleh diapalin ya, boleh dipelajari nanti buat kita ujian. UTS. Hidralazin vasodilator langsung pada otot polos arteri untuk mengurangi tahanan vaskular sistemik atau meningkatnya stroke volume. Hidralazin yang diberikan secara oral merupakan tambahan yang berguna pada antihipertensi lain. Namun, jika digunakan secara tunggal dapat menyebabkan takikardi, terjadi retensi cairan. Kejadian efek samping dapat dikurangi jika dosis dipertahankan di bawah 100 mg per hari. Tetapi perlu adanya perlu diduga adanya lupus atau erythematosus sistemik jika terjadi penurunan berat badan atau penyakit lain yang tidak dapat dijelaskan. Nitrat. Senyawa nitrat berguna dalam pengobatan angina. Walaupun senyawa nitrat merupakan vasodilator koroner yang poten, yang pasti. Manfaat utamanya adalah mengurangi alir balik atau arus balik vena, sehingga mengurangi beban ventrikel kiri. Nah, kalau penggunaan nitrat itu terjadi efek samping senyawa nitrat seperti sakit kepala, muka merah, hipotensi, ya, tensinya sangat kecil, sudah rendah sekali, dapat membatasi pelaksanaan terapi, terutama pada angina yang berat atau pada pasien yang sangat sensitif terhadap efek nitrat. Dia obatnya ada gliseril trinitrat, pemberiannya sublingual, oral, dan infus intravena. Ada isosorbit dinitrat secara sublingual aktif dan merupakan sediaan yang lebih stabil bagi pasien yang hanya kadang-kadang efektif secara oral untuk profilaksis, walaupun mula bekerjanya lebih bertahan beberapa jam. Aktivitas isosorbit dinitrat mungkin aktifnya terutama isosorbit mononitrat. Metabolik aktif ini juga namun
Namun keuntungannya dibanding isosorbit dinitrat masih belum. Penggunaannya ada sublingual, oral, dan infus intravena. Ada yang mau ditanya untuk kimia organik? Kimia organik apa? Farmakologi. Ini berapa orang yang nggak masuk ini ya? 19 yang masuk sekarang ya. Eh,